Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore. Kembali lagi di Makanja On Air, kantor cabang Palopo. Jadi hari ini saya tidak sendirian karena ada rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Sinta. Saya panggil apa nih, Kak Sinta? Kak Sinta. Kak Sinta, oke Kak Sinta. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini saya akan ditemani oleh Kak Sinta di Makanja On Air selama 45 menit kemudian. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Boleh langsung di-share ke teman-teman lainnya yang mau tanya-tanya seputar JKN. Siapa itu nih? Oke, ini ada pertanyaan nih Sinta dari Kak Karaing Rewa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa bertanya? Sudah bisa Kak, silahkan. Ini Sinta, ada pertanyaan dari Kak Eli ini. Kalau nunggak nggak bayar BPJS 3 tahun gimana? Nah, untuk Kak Eli, jadi kalau misalnya ada tunggakan, itu yang ditagihkan kan dari BPJS Kesehatan cuman maksimal 25 bulan. Kami punya program rehab atau rencana pembayaran bertahap, jadi bisa dicicil, itu maksimal 12 bulan. Jadi untuk Kak Eli jika punya tunggakan, iya. Tunggakannya bisa dicicil ya Sinta ya? Iya. Pendaftarannya di mana untuk programnya? Lewat aplikasi Mobile JKN atau boleh datang ke kantor cabang terdekat. Oke, jadi untuk aplikasi Mobile JKN-nya boleh di-download di Play Store maupun di App Store. Oke, jadi untuk Kak Eli jika ada tunggakan boleh langsung download aplikasi Mobile JKN-nya dan daftar program rehabnya, program rencana pembayaran bertahap. Atau program cicil. Oke. Untuk yang baru bergabung, selamat sore Kak. Boleh langsung di-share ke teman-temannya yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN. Karena hari ini saya tidak sendirian, ada Kak Sinta yang menemani sampai dengan 45 menit kemudian. Ke depan. Selanjutnya Kak Sinta, ini ada pertanyaan menarik. Kalau mau pindah vaskes pertama, apakah bisa melalui aplikasi Mobile JKN tanpa pindah untuk satu keluarga? Iya, bisa banget Kak. Kalau untuk pindah fasilitas kesehatan, itu bisa untuk hanya satu orang saja. Jadi ketika perpindahan fasilitas kesehatannya, itu jangan mencentang untuk satu keluarga. Hanya pilih satu orang saja. Oke, menarik. Jadi untuk perubahan fasilitas kesehatan di Mobile JKN, kita bisa memilih anggota keluarga yang mau dipindahkan. Itu untuk pertanyaan dari Kak Erens. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Dinda. Saya dulu pernah punya BPJS Mandiri, sudah lama tidak dibayar. Sekarang saya mau ngurusin BPJS-nya. Nih, pertanyaannya nih Kak Sinta dari Kak Dinda Safran. Saya dulu pernah punya BPJS Mandiri, sudah lama tidak pernah dibayar sekarang. Oh, jadi sekarang sudah mau dipakai BPJS-nya ya. Jadi kalau untuk peserta yang menunggak, kalau misalnya tunggakannya maksimal 25 bulan, itu bisa dilakukan program cicil. Tapi kalau misalnya pesertanya atas nama siapa tadi Kak? Kak Dinda. Kak Dinda punya dana lebih, itu bisa dilunasi jadi kartunya langsung aktif. Nah, kemudian kalau kartunya langsung aktif, sudah dilakukan pembayaran, itu akan dikenakan denda 45 hari ke depan jika pesertanya rawat inap di rumah sakit. Oke, ini pertanyaan lanjutan dari Kak Eli tadi Kak tentang tunggakan. Bayarnya 12 bukan saja apa, tetap 25 bulan tapi dicicil. Oh iya, jadi gini Kak, jadi kalau misalnya maksimal tunggakan yang ditagihkan dari BPJS Kesehatan itu kan 25 bulan, 24 bulan plus bulan berjalan. Nah, untuk bayarnya atau program cicilnya itu maksimal menyicil selama 12 bulan. Oke. Jadi untuk Kak Eli ini berapapun Kak Eli lama tunggakannya, itu Kak Eli bisa hanya cicil maksimal 12 bulan. Itu secara bertahap. Kalau yang mau lebih ringannya bisa sampai 2 bulan, bisa 3 bulan, boleh 2 bulan. Juga tergantung dari kemampuannya. Jadi minimal 2 bulan sampai maksimal 12 bulan menyicil. Ini lanjutan pertanyaan dari Kak Irins Kak. Misalnya hanya satu orang saja yang terkait perubahan fasilitas kesehatan. Ya bisa sekali Kak. Untuk Kak Irins, kalau mau pindah fasilitas kesehatan itu hanya bisa untuk satu orang saja.
Dari Kak Nin, bagaimana untuk orang yang sudah meninggal? Apakah bisa dilaporkan tanpa keluarga harus ke kantor? Iya, jadi untuk peserta yang meninggal dunia tanpa perlu antri ke kantor itu bisa menghubungi Pandawa di 0811 8165 165. Boleh lewat Pandawa Kak, tanpa perlu antri ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi Pandawa ini pelayanan administrasi lewat WhatsApp. WhatsApp. Jadi Kak Eli cukup fotokan saja berkasnya melalui WhatsApp. Itu nanti surat keterangan akta kematiannya akta kematiannya bisa langsung dinonaktifkan melalui Pandawa. Jadi boleh langsung save nomor WhatsApp BPJS Kesehatan di 081816165165. Terima kasih Kakak cantik. Iya, sama-sama Kakak. Terima kasih. Yang baru bergabung Kak, boleh langsung di-share ke teman-temannya. Jadi yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN boleh. Iya. Kak, oh maksudnya Kak Dinda tadi dia mandiri, terus sekarang mau dialihkan ke BPJS yang gratis maksudnya. Mandiri menunggak maksudnya? Ya, mandiri menunggak terus mau dialihkan ke BPJS yang gratis maksudnya Kak. Oh iya, jadi untuk Kak Dinda, jadi kalau misalnya Kak Dinda ada tunggakan, itu bisa melakukan dulu program rehab, bisa dilakukan di kantor cabang untuk didaftarkan, atau bisa lewat aplikasi mobile JKN, di-download di App Store maupun Play Store. Nah, kalau sudah terdaftar program rehabnya untuk pembayaran pertama, itu bisa dialihkan ke tanggungan pemerintah atau PBI, penerima bantuan iuran. Terus alur peralihannya ke tanggungan pemerintah gimana nih Kak caranya? Alur peralihan ke tanggungan pemerintah itu beda-beda mas setiap pemerintah daerah ya Kak. Ya. Nah khususnya kalau Palopo itu lapornya di kantor kelurahan, nanti kantor kelurahan yang bantu usulkan ke dinas kesehatan. Oke, kalau Kak Dinda domisilinya di mana Kak? Kak Bedung, halo udah live ya? Iya sudah live Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Kak Momleza, kalau mau pindah rumah sakit gimana? Kalau mau pindah rumah sakit, mungkin maksudnya fasilitas kesehatan ya? Ya mungkin maksudnya fasilitas kesehatan. Nah jadi itu ada dua, fasilitas kesehatan tingkat pertama sama tingkat lanjut. Kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada di puskesmas, dokter keluarga, ataupun di klinik. Nah kalau tingkat lanjut itu setara dengan rumah sakit. Kemudian kalau mau pindah fasilitas kesehatan itu bisa lewat aplikasi mobile JKN, bisa lewat Pandawa, atau bisa ke kantor cabang terdekat atau kantor kabupaten terdekat. Oke, ini pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Septian terkait program rehab. Kalau menunggak dan dicicil apakah bisa langsung aktif? Nah, kalau untuk program cicil, untuk kartunya jadi misalnya dia menyicil selama 12 bulan maksimal, jadi kartunya tuh aktif setelah lunas Kak. Iya, jadi kartunya aktif setelah lunas pembayaran cicilannya. Yang baru bergabung Kak boleh dibantu share-share terlebih dahulu untuk teman-temannya yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Ojan. Kakak Ojan, Kak saya KTP Makassar tapi mau berobat di Palopo bisa. Ini gimana ini Kak ketentuannya? Nah, ini bisa sekali Kak. Jadi kalau KTP-nya Kakak Ojan di Makassar terus datang jalan-jalan ke kota Palopo itu bisa sekali berobat ke Palopo. Ada namanya pelayanan maksimal 3 kali, namanya pelayanan maksimal 3 kali layanan. Kalau misalnya ini sebaiknya pindahkan fasilitas kesehatannya. Jadi pindah fasilitas kesehatan bisa dilayani maksimal 3 kali pelayanan di luar dari tempat fasilitas kesehatan Kakak Ojan terdaftar. Oke, jadi ada namanya pelayanan luar domisili ya Kak? Iya, dari pelayanan luar domisili ketika pesertanya membutuhkan layanan kesehatan di luar dari fasilitas kesehatan terdaftar. Oke. Untuk yang baru bergabung, selamat sore Kak, boleh langsung di-share ke teman-temannya yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN, boleh ditulis di kolom komentar. Ada dari Kak Efhan Palawa. Halo Kak Tifa, Kak Sinta. Halo Kak Efhan. Dari Kak Nin nih Kak, bolehkah peserta yang non-aktif juga daftar cicilan? Bolehkah peserta yang non-aktif juga daftar cicilan? Non-aktif karena menunggak Kak Nin, mandiri ya? Boleh ditulis di kolom komentarnya Kak.
Oke, ini ada dari Kak Septian. Kak, apakah bedanya tingkat pertama sama tingkat 2 dan apakah ada tingkat 3? Oh, ini maksudnya tentang fasilitas kesehatan. Ya, jadi untuk fasilitas tingkat pertama, Kak, itu terdiri dari puskesmas, ada klinik, dokter praktik dan dokter gigi. Sedangkan kalau untuk tingkat 2 itu namanya juga tingkat lanjut ya. Tingkat lanjut itu dari puskesmasnya. Jadi tidak ada namanya tingkat 3 ya, Kak? Tingkat lanjut rumah sakit. Iya. Kemudian dari Kak Dita. Kak, saya dirujuk di Rumah Sakit Madiang ke Rumah Sakit Primai Makassar. Padahal saya maunya di Rumah Sakit Solowam. Sebentar, kenapa gitu ya? Oh, baik. Jadi kalau untuk rujukan ke fasilitas kesehatan, Kak, tingkat lanjut itu yang menentukan dari dokter yang fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, Kak, ya. Jadi boleh dikomunikasikan. Kak, jawab dulu pertanyaannya. Kak Musya, udah di-up lagi pertanyaannya. Kak. Dari Kak Tens. Kak, saya baru menikah, bagaimana cara tanggung suami untuk karyawan swasta? Kalau ya untuk kakak TENS itu pendaftarannya kan kalau misalnya kakak mau ke kantor, berkunjung ke kantor cabang atau ke kantor kabupaten itu bisa juga cukup bawa kartu keluarga saja. Oke, jadi untuk karyawan swasta, Kak, itu berhak menanggung pasangannya, Kak, sampai dengan maksimal 3 orang anak. Dan jadi suami untuk, dan istri. Ya, suami dan istri. Jadi yang baru berkeluarga atau menikah boleh langsung menambahkan anggota keluarganya, pasangan dan maksimal 3 orang anak. Iya, betul. Untuk yang baru bergabung, Dibantu love-nya. boleh dibantu share ke teman-teman yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN karena kami ada live sampai 45 menit kemudian. Ke depan ya. Oke. Oh, dari Kak Nin. Maksudnya sudah nonaktif tapi punya tunggakan karena saya mau ke Mandiri lagi. Bolehkah dicicil? Ini nonaktifnya karena penerima bantuan iuran ya, Kak Nin? Boleh dibantu jawab, Kak, di kolom chat. Sebentar ya. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Kan Kak, JKN nggak bisa masuk nyambung masuk ke debit. Ini kita jawab dulu yang dari Kak Nin. Jadi Kak Nin kemarin status kepesertanya sudah nonaktif sebagai penerima bantuan iuran, tapi ada tunggakannya itu boleh melakukan beralih ke Mandiri kalau program selesai. Jadi ketika mau beralih lagi ke Mandiri, tunggakan yang Mandiri sebelumnya itu harus dilunasi terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Oke. Kak, JKN nggak bisa masuk nyambung langsung ke debit bank, jadi nggak bisa bayar lewat Alfamart, Kak. Kenapa ya? Suka green tea. Kak nggak bisa. Gimana ini, Kak? Ini Kak suka green tea Mandiri ya, Kak? Kak, JKN nggak bisa nyambung langsung ke debit, jadi nggak bisa bayar lewat Alfamart. Oke. Yang baru bergabung, selamat sore, Kak. Boleh langsung di-share ke teman-teman lainnya yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN karena kami ada live sampai 45 menit ke depan. Iya. Kak Nin, oke, baik. Terima kasih infonya, Kak. Oke, Iya, sama-sama. sama-sama Kak Nin. Oh, Mandiri. Oke, jadi kalau untuk peserta Mandiri, kalau memang ternyata auto debitnya belum tersambung di rekening Bank Mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kerjasama ada ShopeePay, Iya. OVO, GoPay, Iya.
ataupun dana. Oke, yang baru bergabung Kak, selamat sore, boleh langsung di-share ke teman-teman yang lainnya jika ada yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN. Oke, Kak Sinta ini boleh cerita dong Pandawa ini kepanjangannya apa Kak? Nah, jadi Pandawa ini adalah pelayanan administrasi lewat WA, WhatsApp atau WhatsApp. Di Pandawa ini kita bisa apa saja Kak kemudahannya di Pandawa? Boleh daftar mandiri, kemudian kalau mau pindah fasilitas kesehatan bisa pindah pendaftaran anggota keluarga, penambahan anggota keluarga, bisa ubah nomor handphone, pengaktifan anak 21 tahun itu bisa juga. Penonaktifan peserta meninggal dunia bisa lewat WhatsApp. Oke, Kak Grinti, jadi aku bingung cara bayarnya lewat Alfamart, nomor BPJS-nya yang mana? Kak, untuk mengetahui nomor virtual akunnya Kak Suka Grinti, nanti boleh melapor ke kantor cabang terdekat atau bisa lewat Pandawa ya. Nanti di Pandawa itu Kak, ketika Kakak save nomornya di 0811816165, itu ada 3 jenis, ada administrasi, informasi maupun pengaduan. Kak Suka Grinti nanti bisa pilih administrasi. ya untuk permintaan nomor virtual akun ya. Iya. Oke, Kak Tens, Kak kalau bayi baru lahir iurannya harus bayar dari bulan lahir ya? Nih gimana nih Kak Sinta? Nah untuk Kak Tens ini untuk ibunya dia terdaftar sebagai peserta apa dulu Kak? Ya, kalau ibunya PBI gimana Kak? Nah jadi ada 2 PBI, ada PBA PBD yang dibayarkan dari pemerintah daerah, kemudian ada PBJK di mana iurannya dibayarkan dari pusat. Oke, jadi kalau ibunya PBI apakah iurannya harus dibayarkan dari bulan lahirnya? PBA apa ini Kak? JK? PBJK, jadi untuk PBJK itu bisa menanggung usia anak yang lahirnya dari 0 sampai 11 bulan. Oke, jadi nggak perlu bayar sejak bulan lahirnya ya Kak? Iya betul. Yang berlaku sejak bulan lahirnya itu peserta apa? Peserta jika ibunya terdaftar peserta mandiri. Iya. Iya. Jadi Kalau misalnya ibunya terdaftar mandiri, nah kemudian ada anaknya yang lahir 2021 dan belum pernah didaftarkan sama sekali, artinya untuk bayi tersebut nanti akan dihitung iurannya sejak lahir. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu untuk istrinya, anaknya atau anggota keluarganya yang sedang hamil dan akan lahiran, pastikan didaftarkan sejak Ke rumah sakitnya. Oke. Terus nih pertanyaan untuk sebentar. Nih, Kak, untuk bayi dalam kandungan apakah bisa didaftarkan sebelum lahir? Kak untuk bayi dalam Kandungan apakah bisa didaftarkan sebelum lahir? Oh belum bisa. Jadi nanti didaftarkan sejak lahir menggunakan Iya masuk nih. Kak Dikodong, Kak kartu saya non aktif, gimana cara aktifnya? Kak Diko mau aktifkan sebagai peserta apa Kak? Mau mandiri? Pemerintah atau mau ke mandiri? Mandiri. Kalau mandiri ada 3 kelas. Kelas 1 iurannya 150.000 per orang per bulannya. Kalau kelas 2 100.000 per orang per bulannya. Kelas 3 35.000 per orang per bulannya. Kalau ke pemerintah itu tergantung dari Pemda masing-masing. Kalau kakak siapa tadi Kak? Diko. Kakak Diko domisilinya di mana Kak? Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Tirsa. Kak, kalau perubahan golongan apakah bisa lewat Pandawa? Boleh. Nanti Kak Tirsa boleh langsung WhatsApp di Pandawa kami di 0811816165. Di sini nanti Kak Tirsa cukup melampirkan SK dan ampera gajinya untuk perubahan hak kelas rawat bagi PPU Kak ya. Itu dia Kak Tens mandiri. Mandiri. Oh, berarti.
Yang lanjutan tadi ini, dia mau beralih ke Mandiri. Oh, jadi untuk Katens kalau misalnya mau beralih ke BPJS Mandiri, itu boleh lewat Pandawa atau boleh lewat aplikasi mobil JKN. Kemudian kalau misalnya mau ke kantor cabang itu bisa, silahkan melengkapi berkasnya, KTP, kartu keluarga, buku tabungan, sama materai 10.000. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Kak Latif. Kak, berapa dendanya kalau BPJS tak menunggak? Jadi kalau bagi peserta PBPU Mandiri yang menunggak, enggak, untuk dendanya itu 5% biaya rumah sakit dikali jumlah bulan yang menunggak itu maksimal 12 bulan. Oke. Dan itu berlakunya berapa hari Kak Sinta? 45 hari. Untuk masa denda itu berlakunya 45 hari ya teman-teman. Jadi dipastikan bagi Bapak Ibu yang terdaftar sebagai peserta mandiri, dipastikan iurannya dibayarkan tiap bulan ya Kak, agar tidak terlewat dari bulan berjalan, dan jika mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit tidak perlu membayarkan denda. Iya, untuk terhindar dari denda. Ibu Rifaya, Kak, kalau operasi ERAX ditanggung kah? Nih. Penjual ikan WNA bisa daftar BPJS. Terus ada dari 312W16, kalau perubahan nomor HP bisa lewat Pandawa. Nah, kalau perubahan nomor handphone Terus, itu bisa lewat Pandawa. penjual ikan WNA bisa daftar BPJS, bisa Kak. Itu kalau misalkan warga negara asing itu sudah terdaftar minimal 6 bulan di Indonesia, itu bisa menggunakan paspor untuk pendaftaran sebagai pesertanya, dan itu didaftarkannya JKN. sebagai peserta mandiri ya. Iya. Bentar, Bu. Oh, dari Kak Uga. Tapi Bu, pertanyaan saya belum dijawab. Bisakah aktifkan autodebit lewat Pandawa? Oke. Untuk Kak Uga, untuk pendaftaran autodebitnya Kak, itu nanti bisa didaftarkan melalui aplikasi mobile JKN ya. Nanti Kak Uga bisa langsung download di Play Store sama App Play Store Ataupun App Store. ya, karena kalau untuk melalui Pandawa saat ini belum bisa mendaftarkan untuk autodebit. Jadi langsung daftar sendiri di mobile JKN-nya. Iya. Atau bisa juga langsung di website BPJS Kesehatan Kak untuk pendaftaran autodebitnya. Oke, yang baru bergabung selamat sore Kak, boleh langsung di-share ke teman-temannya bagi yang mau bertanya terkait seputar JKN. Oke, Sinta, ini mau tanya-tanya nih terkait, Oh, ini. oh ada pertanyaan dari Kanin. Kak, kalau anak keempat bisa ditanggung untuk pegawai swasta? Nah, kalau untuk pegawai swasta itu hanya bisa menanggung maksimal 3 anak. Kemudian kalau untuk anak keempatnya itu bisa dimasukkan ke dalam tanggungan 1%. Ya. Atau boleh daftarkan sebagai peserta Peserta mandiri. mandiri. Oke. Jadi untuk iuran mandiri tadi sempat disinggung sama Kak Sinta, itu ada 3 kelas ya Kak. Ada kelas 3 yang 35, ada kelas 2 100, dan kelas 1 150.000. Oke. Itu ada lagi kayaknya yang baru. Oke, belum ada nih, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, boleh di-share dulu ke teman-teman yang lainnya yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN. Iya. Ini kalau Kak Sinta, kalau melakukan perubahan fasilitas kesehatan di mobil JKN bisa enggak ya? Bisa banget dong. Untuk perubahan fasilitas kesehatan itu teman-teman semua itu bisa lewat aplikasi mobil JKN tanpa perlu datang antri ke kantor BPJS. Oke. Terus kalau misalkan didaftarkan sebagai peserta mandiri Kak, apakah bisa langsung aktif atau gimana ini? Atau boleh nunggu 14 hari bagi peserta mandiri? Kalau mau dialihkan sebagai peserta mandiri itu tergantung dari tanggal penonaktifannya dulu Kak. Kalau misalnya dia nonaktifnya bulan kemarin, artinya dia bisa langsung melakukan pembayaran per hari itu juga. Tapi kalau misalnya dia penonaktifannya sudah lewat dari 1 bulan, artinya dia akan dikenakan masa tunggu 14 hari. Tapi kalau misalnya dia mau langsung aktif, ada kebijakan dia akan bayar sejak bulan dia dinonaktifkan. Oke. Ini ada dari Kak User.
urus SKCK sekarang apa harus terdaftar BPJS dulu? Iya. Iya Kak. Jadi kalau untuk pendaftaran pembuatan SKCK-nya Kak itu harus terdaftar sebagai peserta di JKN Kak ya. Nah, boleh statusnya sementara menunggu pembayaran. Masa tunggu 14 hari ya, bisa. Iya. Atau juga masih sementara ikut program rehabnya? Iya, bisa. Bisa untuk pembuatan SKCK-nya. Apalagi kalau statusnya aktif, sangat disarankan bisa buat SKCK. Langsung jalan. Ini ada dari Kavia, Kak aku mau aktifin BPJS lewat aplikasi JKN tapi kok susah banget ya. Kendalanya apa Kak? Kendalanya apa untuk peralihan mandiri melalui aplikasi mobil JKN-nya? Dia mau daftar mandiri. Ya Kak aku mau aktifkan BPJS lewat aplikasi JKN tapi kok susah banget. Jadi ditanya dulu kendalanya mungkin apa? susah login mungkin. Dia Iya. nggak berhasil login. Untuk Kanin kayaknya belum berhasil login ya Kak, iya. untuk aplikasi mobil JKN-nya. Karena kalau sudah login di aplikasi biasanya langsung bisa terdaftar itu Kak. Kavia Kak, aku mau aktifin BPJS tapi mobil JKN-nya ada kendala. Ini kendalanya apa Kak? Apakah nomor handphonenya atau passwordnya lupa atau gimana? Boleh ditulis di kolom chatnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung boleh langsung share ke teman-teman yang lainnya. Karena kami masih ada sampai dengan berapa menit lagi Sinta? 20 menit kemudian ya? Iya, 20 menit ke kemudian depan. untuk share terkait diskusi program JKN hari ini ya. Oke. Itu daftar hanya harus Kapia. Itu daftarnya harus kepala keluarganya atau bisa anggota keluarga yang lain? Nih, gimana ini Kak Sinta? Ini tadi lanjutan dari ke pertanyaan Kavia. Itu daftarnya melalui mobil JKN, apakah bisa kepala keluarganya? Itu daftarnya harus kepala keluarganya atau bisa anggota keluarga yang lain? Nah, kalau untuk pendaftaran BPJS Mandiri, yang didaftarkan itu kalau misalnya ada dalam satu kakak, ada 3 orang, kemudian hanya dua orang yang aktif dan 1 orang yang nonaktif, berarti yang nonaktifnya yang didaftarkan Kak. Iya. Ya, Jadi yang mendaftarkan daftar seluruh anggota keluarga yang nonaktif. Jadi yang aktif itu tidak perlu didaftarkan. Nih lanjutannya aku coba masukin login kepala keluarganya tapi nggak bisa emailnya katanya Kak. Oh iya diubah dulu berarti Kak. Kalau emailnya nggak sesuai di datanya kami boleh langsung diubah di WhatsApp kami di 0811816165 lewat Pandawa untuk perubahan nomor handphone ataupun email. Nanti setelah dilakukan perubahan boleh langsung akses kembali aplikasi mobile JKN-nya. Dari Kak ABCDena. Jadi awalnya saya menerima PBI tapi dinonaktifkan, mau saya alihkan ke Mandiri, mau bayar lewat BRI. Gimana itu Kak? Oh, jadi ini sudah dialihkan ke BPJS Mandiri ya? Oh, tapi tidak ada SMS-nya masuk. Oh, gagal auto debit. Gagal auto debit. Oh Kak, ini dipastikan kalau untuk pendaftaran mandiri melalui aplikasi mobile JKN, dipastikan nomor HP kakak yang terdaftar itu sama dengan nomor HP yang di bank yang kakak pilih. Misalkan sudah terdaftar SMS banking. Ya, SMS banking atau mobile banking. Karena nanti ada notifikasi yang akan dikirimkan dan dipastikan ada pulsanya Kak. Dan nomor HP-nya itu harus sama di datanya kami maupun dari pihak Bank Mitra yang kakak tuju di Bank BRI-nya ya. Kalaupun misalnya tidak ada pendebitan di bulan tersebut, jadi silahkan kakak bayar manual. Maksudnya itu boleh dibayar di Indomaret, Alfamart atau di BRI Link. Kalau kakak punya aplikasi Brimo, itu bisa ditransfer lewat mobile bankingnya di aplikasi Brimo untuk menghindari terjadinya tunggakan iuran setiap bulan. Ini lanjutan dari pertanyaan Kak Fia Kak, harus semua diaktifkan ya Kak? Nggak bisa 1 atau 2 orang saja yang diaktifkan untuk mandiri? Iya, jadi untuk satu kakak jika terdapat beberapa anggota keluarga yang nonaktif, pendaftarannya itu wajib 1 kakak. Jadi yang didaftarkan itu yang nonaktifnya. Dan bisa kalau misalnya hanya 1 orang saja yang didaftarkan. Terus kelasnya gimana ini Kak Sinta? Kelas perawatannya? Yang mana? Nggak bisa 1 orang. Jadi untuk kelas pendaftaran kelasnya dia wajib sama 1 kakak ya Kak? Oke. Dari Kak Marlina, saya mau pindah puskesmas, apa bisa langsung dilayani di puskesmas yang baru? Oke, jadi kalau untuk perubahan fasilitas kesehatan Kak Marlina,
jika diubah di bulan ini, nanti akan terbaca di Vaskes terbarunya per tanggal 1 bulan berikutnya. Ya. Jadi untuk bulan berjalannya itu masih berobat di fasilitas kesehatan Yang sebelumnya. ya. Oke. Izin bertanya, saya mau nama bayi. Kak Ahmad. Bu, Izin bertanya, Bu, saya mau merubah nama bayi baru lahir ke NIK yang terdaftar di Dukcapil. Boleh, melalui Pandawa Iya. sama kantor cabangnya. Jadi kalau untuk Kak Ahmad, untuk perubahan nama bayi itu bisa lewat Pandawa. Ini nomornya, Kak. Atau boleh ke kantor cabang atau ke kantor kabupaten terdekat. Oke. Jadi jika namanya sudah ada di dalam KK, boleh langsung dilakukan perubahan nama ya, Kak? Iya, boleh lewat Pandawa atau boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Saya sudah coba di aplikasi JKN tapi tidak bisa. Oke, kalau memang masih ada kendala di mobil JKN-nya, Kak, dipastikan boleh WhatsApp saja ya di 08118165 untuk perubahan identitas nama bayinya. Oke, Kak Sinta, ini ada pertanyaan dari Kak Indah. Saya sudah daftar mandiri namun belum otomatis terdebit dari rekening. Daftar auto debit ulang di kantor BPJS atau di bank? Oh, kalau untuk sudah terdaftar, iya. Tapi belum auto debit, Kak. Itu kalau mau daftar gimana untuk auto kalau debitnya? untuk pendaftaran auto debitnya itu boleh lewat aplikasi Mobil JKN, Kak. Silakan di-download di Play Store maupun di App Store. Dipastikan ketika Kak Indah mau auto debit melalui banknya, nomor HP-nya harus sama ya, Kak Sinta? Iya, Nomor HP yang terdaftar di data BPJS Kesehatan dan bank yang Kakak mau daftarkan untuk auto debit, dan dipastikan juga ada mobile banking atau SMS banking untuk bisa terauto debitnya. Dan dipastikan untuk nomornya itu terdaftar SMS banking. Oke. Kak Ahmad, terima kasih infonya, Ibu. Iya, sama-sama Kak Ahmad. Oke, yang baru bergabung, Kak, selamat sore. Boleh langsung di-share ke teman-temannya yang mau tanya terkait seputar JKN hari ini. Belum ada ini pertanyaannya. Oke. Bentar. Oh, Kak Sinta, ini Pandawa bisa menelpon enggak ya? Pandawa bisa menelpon? Yang Pandawa ini bisa menelpon, Kak? bisa ditelepon? Iya. Oh, mohon maaf, dia tidak dapat ditelepon Oh, ya. Jadi kalau mau menelpon itu boleh hubungi call center 165. Oke, jadi untuk Pandawa ini hanya bisa diakses melalui WhatsApp. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut melalui telepon, nanti boleh hubungi call center kami di nomor 165. Iya. Dan untuk Pandawanya di nomor ini 08118165 165. Kak Sinta, kalau misalkan kartunya hilang, kita berobatnya pakai apa ini, Kak? Ini pertanyaan yang paling sering didapat ini. Kartu Iya, saya betul hilang, sekali. mau berobat pakai apa? Jadi kalau untuk teman-teman yang mau berobat tapi kartunya hilang, saat ini sudah ada, boleh lewat aplikasi Mobil JKN untuk berobat atau boleh pakai KTP atau kartu keluarga NIK. Jadi saat ini untuk pencetakan kartu sudah tidak ada karena menggunakan identitas NIK digital, NIK digital, kartu KIS digital di aplikasi Mobil JKN atau boleh lewat NIK, boleh pakai NIK. Ya, jadi boleh bawa kakak KTP-nya saja ya. Iya. Yang punya KTP boleh berobat pakai nomor NIK yang di KTP-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Diko. Nah, untuk Kak Diko, Kak, gimana caranya biar bisa ditanggung sama pemerintah, non aktif kok dong? ya untuk ditanggung dari pemerintah apa ini dulu, Kak, domisilinya? Domisili mana, Kakak? Diko, boleh Diko. di-chat di kolom komentar, Kak, domisili mana? Iya. Yang baru bergabung, selamat sore, Kak. Boleh langsung di-share ke teman-teman yang lainnya yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN. Kak Diko, domisili mana, Kak?
Palopo. Oh, untuk domisili Palopo. Palopo. Oke, domisili Palopo Nah, Kak. kalau untuk domisili Palopo, melapornya itu di kantor kelurahannya Kakak Diko. Nanti kantor kelurahan yang usulkan namanya ke Dinas Kesehatan. Oke. Nanti kalau misalkan mau cari tahu Kak, gimana caranya bisa tahu dia sudah kartu saya sudah aktif untuk ke pemerintah, gimana caranya? Nah, boleh dihubungi Pandawa atau boleh dicek melalui aplikasi Mobile JKN. Kak Amel, saya dari Bekasi Utara, saya mau bikin BPJS pemerintah. Kak Amel, ini kalau untuk peralihan sebagai penerima bantuan iuran dari Pemdanya, nanti kakak boleh cari informasi lebih lanjut di domisilinya setempatnya ya. Tapi nanti kita coba kasih gambaran kalau di tempat kami di Palopo, di Sulawesi Selatan, itu nanti mengusulnya melalui kantor kelurahan Kak. Iya. Jadi setelah Kak Amel mengusul, itu nanti boleh dicek sendiri apakah sudah aktif atau belum melalui Pandawa atau boleh download langsung aplikasi Mobile JKN-nya. Kak Tens, Kak, kalau BPJS berubah segmen, apakah nomor kartunya berubah juga? Tidak, Iya. tidak ya Kak. Jadi tetap menggunakan nomor kartu yang sama. Iya. Yang lama. Kak, saya udah. Kak Ardi, Kak saya udah daftar BPJS sudah 14 hari. Mau bayar keterangan tidak ditemukan, belum waktu bayar. Oke, Kak Ardi ini mau dicek lebih lanjut dulu Kak. Apakah memang belum masuk waktu bayarnya, atau sudah terlewat waktu masa tunggu 14 harinya. Iya. Jadi kalaupun ternyata sudah lewat dari 14 harinya, ini harus diupdate ulang Kak. Jadi nanti bisa langsung datang ke kantor untuk diupdate ulang, atau nanti bisa dicek kembali VA-nya yang tertera tanggal berapa untuk waktu bayarnya. Nunggu 14 hari kembali untuk diaktifasi. Apa dibilang Kak nanti? Sudah kayaknya tadi. Kak Ahmad, sebentar. Bu, saya bertanya lagi, saya pilih layanan Pandawa yang merubah nama bayi lahir yang sudah ada niknya. Oke. Untuk Kak Ahmad, jadi kalau untuk Pandawa Kak, nanti bisa setelah di WhatsApp ini, nanti pilihnya administrasi, terus pilih perubahan atau perbaikan data ya. Nanti ada pilihannya untuk perubahan identitas untuk bayi baru lahir. Ini ada pertanyaan lanjutan, Kak Sinta ya? Kak, ada teman kecelakaan, apakah ditanggung? Kak, ada temanku kecelakaan, apakah ditanggung BPJS? Oke, jadi kalau kecelakaan lalu lintas Kak, mau tunggal maupun ganda, penjamin pertama itu Jasara Harja Kak ya. Jadi bisa melaporkan terlebih dahulu ke Jasara Harja terkait kecelakaannya. Jika ternyata sudah melewati dari batasnya, penjamin selanjutnya itu dari BPJS Kesehatan dengan melampirkan laporan polisi. Laporan kepolisian. Oke. Kak Ahmad, penambahan anggota baru atau perubahan data? Kalau sudah ada namanya, pilih perubahan data Kak. Iya, perubahan data. Perubahan data kan tinggal mau diubah namanya kan yang bayinya? Perubahan atau perbaikan data. Iya. Kak Fitriani, Kak, cara menonaktifkan BPJS gimana? Kak Fitri, ini terdaftarnya peserta apa Kak? Iya. Boleh di-chat di kolom komentar Kak. Karena kalau untuk penonaktifkan peserta JKN itu kalau mandiri ada ketentuan tersendirinya Kak, kenapa bisa dinonaktifkan. Iya. Makanya harus tahu dulu segmennya terdaftar sebagai peserta apa. Betul. Oke, yang baru bergabung Kak, boleh langsung di-share ke teman-temannya yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN, karena kita akan live lagi sampai 15 menit kemudian. Jadi yang baru bergabung boleh langsung di-share ke teman-teman yang lainnya. Kak Roshida, Kak Sinta ini, Kak, cara buat BPJS tanpa bayar per bulannya gimana? Oh, berarti beralih ke pemerintah Ya. dong. Nah, kalau misalnya Kakak Rosida tidak mau bayar iuran setiap bulan, itu boleh beralih ke tanggungan pemerintah. Nah, alurnya itu tergantung dari pemerintah setempat. Kalau di Palopo itu melapor di kantor kelurahan, nanti kantor kelurahan yang usulkan ke Dinas Kesehatan. Kak Latif, Kak, saya mau daftar akun JKN Mobile tapi notifikasinya nomor HP sudah terpakai, bagaimana solusinya? Nomor HP sudah terpakai, ya. Jadi Kakak Latif
itu boleh WhatsApp Pandawa untuk penggantian nomor handphone atau boleh langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk diganti nomor handphonenya supaya bisa login kembali ke aplikasi mobile JKN-nya. Oke, ini pertanyaan lanjutan dari Kak Tens. Kak, kalau dalam masa tunggu 14 hari terus tiba-tiba pesertanya masuk rumah sakit bagaimana? Nah, kalau misalnya pesertanya dalam masa tunggu 14 hari itu sangat bisa diaktifkan kembali tapi dengan syarat membayar dari iuran dia dinonaktifkan. Terhitung sejak dia dinonaktifkan. Oke. Kak Jeon. Kak, kalau mau ngaktifin KIS bisa lewat JKN Mobile nggak, Kak? Kak Jeon boleh ditulis dulu di kolom komentar, Kak, mau diaktifkannya ini maksudnya apakah yang ke pemerintah, yang penerima bantuan iuran? Kak Nah, jadi untuk Kak Jeon, KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat ya. Nah, itu nama kartunya, Kak? Iya, Kartu Indonesia Sehat. Jadi KIS itu bukan tanggungan pemerintah. Kak Yuyun, Kak, saya mau bikin BPJS yang gratis gimana? Nggak kulihat Ki. Oh, sebentar. Salah pencet. Kak, saya mau bikin BPJS gratis gimana? Kak Yuyun Yunengsi. Untuk Kak Yuyun itu tergantung dari pemerintah daerah setempat ya Kak. Kak Yuyun domisili di mana, Kak? Kalau kami di Palopo itu mengusulnya di kantor kelurahan. Jadi nanti kantor lurah yang petugas bantu kelurahan ya, yang bantu usulkan datanya ke Dinas Kesehatan. Oke. Kak Rosida, apakah bisa buat BPJS lewat aplikasi mobile JKN? Boleh, Kak, didaftarnya sebagai peserta mandiri ya jika didaftarkannya melalui aplikasi mobile JKN. Kak Mel, Kak, kalau tiap bulan bayar BPJS Kesehatan tapi nggak pernah berobat itu BPJS tetap Ketenagakerjaan. enggak, dia tipe kesehatan maksudnya. Kak, kalau tiap bulan bayar BPJS Kesehatan tapi nggak pernah berobat itu tetap aktif ya, Kak, BPJS-nya? Iya, jadi kalau BPJS Kesehatan Mandiri yang iurannya dibayar setiap bulan, kemudian kakak rajin bayarkan iurannya setiap bulan itu nanti kartunya akan aktif. Nonaktif kalau misalnya kakak nggak bayar. Iya, jadi peserta mandiri selama rutin dibayarkan tiap bulan, Kak, itu akan selalu aktif ya? Iya, betul sekali. Iya. Kak Yulistia, kalau dari BPJS Mandiri mau ke BPJS iuran pemerintah caranya gimana? Oke. Nah, tergantung sih Kak. Kalau untuk Kak Yulistia tergantung dari pemerintah daerah setempat. Kalau Kak Yulistia ini domisilinya di mana, Kak? Nanti dikasih informasi bagaimana alurnya. Kak Diko, Kak, saya telepon Pandawa nggak diangkat. Iya, Kak. Pandawa ini nggak bisa di telepon, Kak, ya. Hanya bisa di WhatsApp saja. Boleh langsung hubungi call center kami 165 untuk telepon. Kak Jon, kalau mau ngubah yang dari pemerintah ke mandiri harus datang ke kantor BPJS atau bisa online, Kak? Ya, bisa dong, bisa online. Jadi pendaftarannya boleh lewat Pandawa di 08118165 165. Oke, jadi untuk peralihan sebagai peserta mandiri yang iurannya dibayarkan tiap bulan ada 3 kelas, Kak, ya. Kelas 3 yang 35, kelas 2 100 dan kelas 150. Itu bisa melalui Pandawa, boleh WhatsApp kami di 08118165 165. Kak Umi, Kak Sinta ini kalau mau pindah Vaskes harus ke kantor BPJS ya, Kakak? Nggak mesti, Kak. Jadi boleh lewat Pandawa. Nih, Kak, aplikasi mobil JKN ini? Atau boleh lewat aplikasi mobil JKN. Ada 2, Kak. Jadi boleh lewat aplikasi mobil JKN atau boleh lewat Pandawa. Oke. Jadi untuk perubahan fasilitas kesehatan, Kak, jika dilakukan perubahan per bulan ini, nanti terbacanya per tanggal 1 bulan berikutnya. Kemudian jika kakak mau pindah fasilitas kesehatan kembali, itu harus minimal 3 bulan dulu terdaftar di Vaskes baru bisa dipindahkan kembali. Oke. Oke, yang baru bergabung selamat sore, Kak, boleh langsung di-share ke teman-teman yang lainnya yang mau tanya terkait seputar JKN. Oke. Ini kita konfirmasi kembali ya, Kak, jadi Pandawa ini hanya bisa melalui WhatsApp, Kak, ya? Iya, dia tidak dapat ditelepon, Kak. Iya. Dia tidak.
Call center kami di 165. Boleh langsung hubungi call center jika mau berbicara di call center di 165 karena Pandawa hanya bisa melalui WhatsApp saja. Iya. Dari Kak Yulistia. Kak, kalau BPJS Mandiri udah lama nggak bayar, terus mau diaktifkan lagi apa harus dilunasi semua? Kak Sinta, ini ada program cicilan nih Kak, rehab kami nih. Iya. Jadi kalau untuk Kak Yulistia, kalau BPJS Mandirinya sudah lama nggak bayar, terus mau diaktifkan kembali, itu silahkan dilakukan pelunasan, langsung bayar kartunya langsung aktif. Tapi kalau misalnya dananya belum cukup, itu bisa dilakukan cicilan atau dia boleh download aplikasi Mobile JKN di menu rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi lama menyicil itu mulai dari minimal 2 bulan sampai maksimal 12 bulan menyicil. Jadi bagi Kak Yulistia yang memiliki tunggakan sebagai peserta mandiri, itu bisa langsung melunasi atau bisa mengikuti program rehab rencana pembayaran bertahap untuk, atau kita kenal dengan rehab, untuk menyicil tunggakannya. Tunggakannya itu bisa dicicil sampai dengan batas 12 bulan. Maksimal ya, tapi selama Kak Yulistia ikut program rehabnya, status kepesertaannya belum aktif atau belum bisa digunakan. Iya. Oke. Kak Bunga, mau tanya, kalau BPJS non aktif terus ada tanggungan, rencana mau direhab atau dicicil, bisa Kak? Bisa. Pendaftaran rehab bisa langsung melalui Mobile JKN atau langsung kunjungi kantor cabang terdekat di domisilinya Kak Bunga ya. Kak Tridiver, salam dari pengguna JKN Indramayu. Halo Kak. Halo Kak. Dari Indramayu nih, kita dari Palopo Kak, Sulawesi Selatan. Halo Kak. Anak kuat. Kak, persyaratan untuk nonaktifkan karena sudah Oh, anak kuat Kak, persyaratan untuk nonaktif karena sudah di luar negeri itu apa Kak? Ini untuk bagi peserta mandiri ya? Jadi bagi peserta mandiri Kak, memang salah satu ketentuannya itu bisa dinonaktifkan sementara ketika sedang berada atau bersekolah di luar negeri. Boleh langsung laporkan ke kantor cabang terdekat atau melalui Pandawa dengan melampirkan identitas KTP, Iya, paspor ataupun izin tinggalnya di sana ya. Kemarin sempat Dapat BPJS PBI Kak Bunga. kalau udah dicicil bisa pindah Paskes. Nah, kalau untuk pindah fasilitas kesehatan dalam masa menyicil itu mohon maaf belum bisa karena kartunya masih belum aktif. Iya. Iya. Nanti setelah kalau di lunasi baru bisa dipindahkan fasilitas kesehatannya. Oke. Oke, terima kasih. Kak Yakusawa, nih kalau BPJS tak menunggak 3 tahun nih. Bagaimana ini Kak Sinta kalau BPJS-nya sudah menunggak selama 3 tahun? Nah, jadi kalau misalnya dia sudah menunggak selama 3 tahun, yang ditagihkan dari BPJS Kesehatan itu cuma 25 bulan. Atau 2 tahun Kak ya? 2 tahun. 1 plus bulan berjalan. Jadi bisa dilakukan program cicil Kak lewat aplikasi Mobile JKN. Kak, kemarin saya. Kak Bunga, kalau nyicil di mana Kak selain ke kantor? Di Mobile JKN Kak. Jadi nanti setelah Kak Bunga download aplikasi Mobile JKN-nya di Play Store sama App Store, itu nanti ada namanya menu rehab. Rehab rencana pembayaran bertahap. Jadi nanti di situ Kak Bunga bisa lihat simulasinya yang bisa dicicil sampai batas maksimal 12 bulan. Oke. Kak Toko Janina. Kakak kemarin saya ada buat BPJS tahap 2, tapi selama pendaftarnya belum saya bayar, itu belum aktif kan Kak? Iya, jadi kalau untuk peserta mandiri Kak, kalau sudah terdaftar, tapi kalau belum pernah bayar iuran pertama, statusnya masih nonaktif ya? Iya. Nanti setelah dilakukan pembayaran pertama baru aktif Kak. Diusahakan saja bayar pada saat tanggal bayarnya. Ya Kak, kalau mau bikin JMO. Selamat sore Kak, kalau mau bikin JMO gimana Kak? BPJS Ketenagakerjaan bisa dibikin JMO. Kak Elvano, nanti boleh langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan ya Kak? Iya. Atau boleh langsung cek di Instagram di BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal 5 menit. Iya. Oke, bagi yang baru bergabung selamat sore Kak, boleh langsung di-share karena tinggal 5 menit lagi kita akan end live. Dari Kak Yulistia,
Oh, kalau menunggaknya udah 4 tahun, tapi kalau mau dilunasi yang dibayar cuma 2 tahun ya? Ya, betul sekali Kak. Jadi meskipun kakak sudah 6 tahun menunggak, yang ditagihkan dari BPJS Kesehatan itu cuma 2 tahun. Tapi saya mau... Oke, yang baru bergabung Kak boleh langsung di-share ke teman-teman yang lainnya yang mau bertanya-tanya terkait seputar JKN. Oh iya, Kak Sinta, ini ada pertanyaan menarik ini Kak. Kalau udah dicicil sudah bisa pindah vaskes? Kalau dalam masa cicilan itu mohon maaf belum bisa dulu pindah fasilitas kesehatan ya Kak. Nanti kalau sudah lunas cicilannya baru bisa dipindahkan fasilitas kesehatannya. Nah, kalau untuk pindah fasilitas kesehatan itu bisa lewat aplikasi Mobile JKN, lewat Pandawa atau boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bulan kemarin daftar BPJS, bulan sekarang udah bayar waktu tanggal 1. Nah, kenapa sampai sekarang masih nonaktif ya? Untuk Kak, nah ini untuk lebih lanjutnya harus dicek dulu sih Kak datanya. Jadi nanti boleh minta informasi lebih lanjut melalui Pandawa atau langsung kunjungi kantor BPJS terdekat ya di domisilinya Kak Nah. Karena kalau misalkan Kak Nah rutin bayar sebagai peserta mandiri, itu status kepesertaannya aktif. Jadi kemungkinan ini ada kendala. Jadi karena jangan ragu untuk mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat di kantor cabang ataupun di kantor kabupaten. Iya, untuk minta informasi Ya. Oke. Kak Bunga lewat Pandawa maksudnya gimana Kak? Oke, jadi Pandawa ini Kak pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Jadi ini pelayanan dari BPJS Kesehatan. Jadi Kak Bunga tidak perlu datang ke kantor, cukup WhatsApp saja di nomor kami di 08118165 165. Di sini ada banyak pelayanannya Kak. Mau lakukan perubahan data, pengaktifan anak usia 21 tahun, kemudian penonaktifan anggota keluarga yang meninggal, penambahan anggota keluarga, bisa perubahan nama bayi, seperti itu. Nyicil itu Kak ke Pandawa. Oh Kak Bunga, kalau nyicil nggak bisa di Pandawa Kak ya? Nyicil itu di Mobile JKN hanya bisa 2. Jadi di nyicil program rehab itu hanya pendaftarannya hanya 2 di aplikasi Mobile JKN ataupun ke kantor cabang terdekat. Jadi saya ulang kembali Kak, untuk program rehab rencana pembayaran bertahapnya hanya bisa melalui Mobile JKN atau kunjungi kantor cabang terdekat Kak Bunga di domisili terdekat. Terima kasih, sama-sama Kakak. Oke, jadi Kak Nah, terima kasih sama-sama Kak. Jadi langsung kunjungi kantor Kak ya untuk kami lakukan pengecekan data lebih lanjut terkait status kepesertaan Kak Nah kenapa tidak aktif. Sama-sama Kak Bunga. Oke, yang baru bergabung Kak boleh langsung di-share ke teman-teman yang lainnya. Lagi tinggi. Oke, Kakak yang baru join. Ada Kak Debbie Will nih. Halo. Yang baru bergabung Kak boleh langsung di-share ke teman-temannya yang mau tanya-tanya terkait seputar JKN. Oh iya, Kak Sinta ini menarik nih. Kalau misalkan tanggungan anak dari tanggungan orang tua itu bisa dijamin sampai batas usia berapa Kak? Ya, menarik sekali pertanyaannya ini Kak. Jadi untuk anak PPU atau biasa disingkat biasa kepanjangannya disebut pekerja penerima upah, itu bisa menanggung anak usia sampai 21 tahun. Kemudian bisa ditanggung sampai umur 25 tahun dengan syarat melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari kampus.
Oke. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak di atas usia 21 tahun yang masih ditanggung dan masih melanjutkan pendidikan, boleh langsung melapor ke kantor cabang terdekat atau melalui WhatsApp Pandawa kami untuk pengaktifannya dengan melampirkan surat keterangan kuliah. Kak Mami, Kak mau nanya, boleh Kak langsung silakan di chat di kolom komentar. Iya bisa sekali Kak, bisa dicicil. Ternyata ini? iya bisa dicicil. Oh iya, karena kalau misalkan peserta mandiri bisa dicicil Kak. Nanti bisa langsung daftar program rehabnya di aplikasi Mobile JKN-nya. Iya betul. Kak Debbie Will, Kak ngelamar kerja di BPJS Kesehatan di mana? Oh iya, untuk rekrutmen Kak boleh langsung Instagram kami di BPJS Kesehatan RI atau di website resmi kami Kak ya. Hati-hati terhadap pemberitahuan yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi boleh langsung cek di Instagram resmi kami. Kak Mami, Kak aku mau nanya, suami aku PPU dan saya juga PPU. Anak yang baru lahir masuknya kok ke saya. Apakah bisa masuk ke suami? Ini Kak, dua-duanya bekerja. Oh iya. Ada anaknya, tapi masuk ke ibu mamiknya, tapi dia maunya ke suaminya. Gimana ini Kak Sinta? Jadi untuk ibu mamik, untuk bayi baru lahir itu memang didaftarkan bersama dengan ibunya. Oke. Kalau memang ternyata mau dialihkan ke suaminya boleh Kak. Kalau memang ternyata suaminya PPU-nya hak kelas rawatnya lebih tinggi, boleh bisa langsung dilaporkan ya. Kak Akila Sob, jika anak saya udah jadi TNI kira-kira mau dikasih keluar gimana Kak? Jika anak saya udah jadi TNI, kira-kira mau dikasih keluar gimana? Biasanya kalau untuk yang peserta TNI itu akan dialihkan, boleh lewat Pandawa, lampirkan SK dan ampra gaji. Kemudian boleh juga ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, lampirkan SK, ampra gaji sama belum menikah mungkin ya kalau KP4. Iya, enggak usah. SK dan ampra gaji saja. Oh, Kak Mamik, lanjutan dari Kak Mamik, kalau mau laporkan tambahkan anaknya ke tanggungan suaminya, gimana caranya Kak Sinta? Cukup bawa kartu keluarga saja Kak. Kalau ini PNS ya, yang Mamik ibu Mamik. Iya, Mamik yang tadi ini lanjutannya. Dia PPU anaknya. Tapi mau dimasukkan ke tanggungan suaminya. Kalau PNS itu bisa bawa SK dengan ampra gaji dengan KP4. Tapi kalau pegawai swasta itu cukup bawa kartu keluarga. Oke, pertanyaan lanjutan dari Kak Vika. Mbak, BPJS saya nggak dibayar udah lama, tapi kalau sekarang mau dibayar kena denda nggak ya? Oke, jadi untuk Kak Vika, setelah Kak Vika melunasi tunggakannya, itu kepesertanya sudah aktif Kak ya, jadi sudah bisa digunakan di fasilitas kesehatan terdekat, mau di puskesmas ataupun rumah sakit. Hanya saja terhitung setelah kepesertaan Kak Vika aktif kembali, itu akan terkena masa denda selama 45 hari ke depan. Jadi jika ternyata rawat inap di rumah sakit, itu akan terkena denda. Perhitungan dendanya 5% dari pelayanan di rumah sakit dikali berapa lama jumlah bulan menunggak sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini terdaftar sebagai peserta mandiri dipastikan melakukan pembayaran iuran setiap bulan agar terhindar dari denda pelayanan jika rawat inap di rumah sakit. Ya. Untuk pelaporannya boleh lewat Pandawa ya Kakak Mamik. Atau boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Dari Kak Akila, suami saya TNI kelas 2, saya kelas 1. Kira-kira masuk rumah sakit bisa ke kelas 1 atau enggak bisa ya Kak? Jawab Kak Sinta. Bisa dong, sama. Lanjutan dari tadi, ada suaminya tapi dia kelas 2, tapi Kak Mamik ini kelas 1. Oh iya, jadi untuk suaminya ibu yang kelas 2 itu bisa dihubungkan kelasnya. Jadi suaminya ibu itu bisa dapat hak kelas 1. Lapornya boleh lewat Pandawa atau boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kak Mamik, ada cara untuk online tidak Kak? Ada Kak. Cara online-nya ini Pandawa Kak? Lewat Pandawa di 0811 8165 165. Kak Riri Sundari, Kak kok saya nggak bisa daftar lewat Mobile JKN? Ini kendalanya apa Kak? Boleh ditulis di kolom komentar. Kemudian ada Kak Alfi, cara aktifkan kembali BPJS mati dari 2022, sebelumnya BPJS aku ditanggung perusahaan ortu. Oh, usianya sudah lewat ya Kak, jadi sudah non aktif makanya mau diaktifkan kembali. Caranya gimana nih Kak Sinta?
Mau diaktifkan sebagai peserta mandiri. Mandiri, ya. Kalau mau kemarin diaktifkan tanggungan orang tua. Oh ya, jadi kalau mau diaktifkan sebagai peserta mandiri, syarat-syaratnya itu ada di KTP, KK, buku tabungan, sama materai 10.000. Itu di daftarnya di mana Kak? Kalau mau Daftarnya aktifkan? itu boleh lewat aplikasi Mobile JKN atau boleh lewat Pandawa Pelayanan Administrasi lewat WhatsApp di 0811 8165 165 atau boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke, itu untuk alur pendaftaran sebagai peserta mandirinya. Kak Ukita, Kak aku mau aktifkan kartu KIS kemana ya? Ini mungkin maksudnya penerima bantuan iuran Iya. Kak ya? Kak Ukitam yang iurannya dibayarkan sama pemerintah. Ini nanti Kak Ukitam domisili mana Kak? Jadi kalau untuk tanggungan pemerintah itu nanti mengusulnya sesuai dengan domisilinya. Iya. Kalau di tempat kami di kantor cabang Palopo Kak, di Pemda Palopo itu mengusulnya di kantor kelurahan ya. Jadi nanti boleh langsung Ke kantor kelurahan. kantor kelurahan terdekat di domisilinya Kakak Iya. untuk melakukan pengusulan. Oh, udah pernah lapor cuma di aplikasi BPJS tidak terbaca nama suami. Oh, Kak Akila, kalau Oh, iya. suaminya TNI itu nanti dibuatkan akun sendiri Kak ya? Iya. Jadi Jadi beda kepesertaannya. Iya, beda segmen. Jadi Beda nanti masukkan nik suaminya sama nomor handphone suaminya Kak Akila. Nanti buat akun sendiri untuk melihat namanya di aplikasi Mobile JKN. Nanti udah terbaca kelas 1 kalau sudah dihubungkan kelasnya. Oh, Kak Akila memang dari BPJS Ambon bilang katanya udah terhubung cuma takutnya ke rumah sakit tidak terhubung. Iya, kalau informasi dari teman BPJS Ambon kok sudah terhubung artinya sudah Kak ya, tinggal Kak Akila login aplikasi Mobile JKN-nya untuk melihat datanya secara online. Untuk memastikan kembali kelasnya. Kak Alfi, terima kasih Kak, sama-sama. Bagaimana cara mendapatkan kartu? Ya. Kak Linda, Bu, gimana cara mendapatkan kartu BPJS? Ya, untuk Kak Linda, jadi kalau kartunya hilang, itu silahkan download aplikasi Mobile JKN. Nanti kartunya itu secara digital. Oke, jadi sekarang kartunya berbentuk online Kak ya, di Iya. kartu KIS digital melalui Kartu KIS aplikasi digital. Mobile JKN. Downloadnya lewat aplikasi Mobile JKN di App Store maupun di Play Store. Kak Rica, kalau pindah Vaskes bisa langsung di aplikasi JKN ya Kak? Bisa Kak, bisa. Jadi kalau untuk perubahan fasilitas kesehatan bisa langsung melalui aplikasi Mobile JKN. Tapi nanti berlaku fasilitas kesehatannya per tanggal 1 bulan berikutnya ya. Jadi nanti per tanggal 1 baru bisa aktif di fasilitas kesehatan yang terbaru. Oke. Kak Elin, kalau ganti kelas bisa Kak. Jadi kalau untuk perubahan hak kelas rawat bagi peserta mandiri itu bisa dilakukan ketika sudah terdaftar 1 tahun di hak kelas rawat sebelumnya. Ya, betul. Jadi nanti bisa ubah mau diturunkan atau dinaikkan itu harus 1 tahun dulu baru bisa diubah kelasnya. Oke. Baik, jadi untuk live hari ini kita cukupkan sampai pukul jam 5 sore hari ini. Oke, kita selesaikan dulu ya. Oh, Kak Karmila Sari, Kak BPJS berbayar diganti dengan BPJS gratis, apa bisa Ibu? Silakan Kak Sinta. BPJS Berbayar mandiri. Oh, bisa dong, bisa Oke. sekali Kak. Jadi tinggal melapor ke pemerintah setempat. Oke, jadi kalau untuk tanggungan pemerintah Kak, itu nanti silakan laporkan sesuai dengan domisili terdaftar. Iya, betul. Biasanya untuk di kantor di Kota Palopo itu mengusulnya di kantor kelurahannya. Lanjut di Kak Rumi, bagaimana kalau ingin menambah peserta di Mobile JKN? Kalau untuk penambahan anggota keluarga Kak, bisa langsung hubungi Pandawa saja Kak ya di 0811865165 atau bisa langsung mengunjungi kantor cabang terdekat. Kak Elin, aku bukan satu tahun. Kak Yuni, bagaimana kalau lupa password JKN-nya? Oh Kak, nanti kalau untuk lupa password Mobile JKN, pilih menu lupa kata sandi. Iya. Jadi lupa di kata Mobile JKN itu ada menu lupa kata sandi. Klik masuk, masuk, kemudian pilih lupa kata sandi. sandi. Dipastikan ada pulsanya Kak ya ketika lupa kata sandi. Mbak Dia, mandiri ganti ke pemerintah itu bisa jadi nunggu berapa bulan Kak? Ini tergantung dari Pemdanya Kak ya. Jadi nanti Kak Dia silahkan mengecek tersendiri apakah sudah beralih ke pemerintah atau belum. Kalau ternyata belum beralih ke pemerintah, artinya Kak Dia masih
bayar iuran mandirinya? Iya bulatnya. Oke. Sebentar, BPJS nomor BPJ saya lama nggak dipakai dan lama nggak dibayar, apa masih bisa diaktifkan? Kak Hamania bisa Kak. Untuk BPJS Mandiri itu bisa diaktifkan kembali dengan membayarkan iuran mandirinya. Jadi tinggal lakukan pembayaran saja agar kepesertaannya bisa aktif kembali. Iya betul. Kak Sinta, ini ada Kak Carmila. Itu kan masih ada sisa tunggakan yang lama, itu harus dilunasi dulu atau langsung diurus yang kebaru? Iya harus dilunasi dulu Kak. Jadi Kakak Carmila lunasi dulu tunggakannya, baru bisa dialihkan sebagai tanggungan pemerintah atau kalau mau beralih ke mandiri itu bisa. Bentar. Bagaimana kalau mau menurunkan biayanya dari kelas 1, apakah bisa diubah lewat mobil JKN? Bisa Kak, jadi untuk perubahan hak kelas rawat bisa melalui aplikasi mobil JKN. Itu bisa dilakukan ketika sudah terdaftar 1 tahun di hak kelas rawat sebelumnya. Oke, dari Kak Yulistia, bisa tolong dijelaskan dulu terkait denda tadi setelah menunggak terus sudah dilunasi. Ini Kak, dari pertanyaan terakhir ini dari Kak Yulistia. Kak Sinta silahkan jawab Kak. Bisa tolong dijelaskan dulu terkait denda tadi setelah menunggak terus sudah dilunasi. Jadi ini Kak Yulistia sudah lunas tunggakannya. Iya. Terus ada dendanya, boleh dibantu dijelaskan dulu Kak Sinta. Jadi mengenai denda itu 5% biaya rumah sakit. Jadi ketika kakak sudah melakukan pelunasan, itu terhitung sejak hari pertama sampai 45 hari ke depan. Nah, dalam masa 45 hari tersebut, jika kakak Yulistia masuk rumah sakit, kemudian dirawat inap, itu akan dikenakan masa denda layanan. Ya, karena denda muncul itu karena kakak pernah menunggak. Perhitungan dendanya bagaimana? Perhitungan dendanya itu 5% biaya rumah sakit dikali jumlah bulan menunggak itu maksimal 12 bulan. Oke, jadi dipastikan untuk teman-teman yang terdaftar sebagai peserta mandiri, dipastikan melakukan pembayaran iuran tiap Rutin bulan. membayar iuran setiap Bulannya. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari Kak Yulistia. Jadi nanti kita ketemu di minggu depan ya. Oke, jadi yang belum sempat kami jawab pertanyaannya hari ini, boleh langsung gabung kembali dan ajak teman-temannya di live pekan depan di Makanja on Air. Oke. Jangan lupa follow ya guys. Jangan lupa follow kami di TikTok Makanja on Air. Iya. Setiap hari Kamis pukul 4 sore. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.